Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dari Program Studi Akuntansi dengan nomor NIM 29021500006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS pada semester 3 kali ini. Materi yang akan saya sampaikan ialah mengenai pajak secara garis besar dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengaku Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Materi yang pertama ialah mengenai pengertian pajak. Jadi pajak itu adalah iuran wajib dari negara kepada masyarakat, di mana yang nantinya itu hasilnya dari penggunaan itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program pemerintah. Nah, sifatnya program itu tentu saja bukan untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi sehingga memang benar bahwa orang yang membayar pajak itu tidak akan menerima timbal balik secara langsung, seperti halnya ketika mereka belanja, tapi untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang itu mereka sendiri yang akan merasakannya kembali ketika itu sudah berwujud program. Misalnya apa? Misalnya salah satu contohnya itu ialah seperti Jalan Tol Trans Jawa. Nah, sebuah proyek yang juga dibangun dari pajak masyarakat, pada akhirnya itu juga sekarang dirasakan manfaatnya oleh para pengguna jalan tol. Nah, kemudian materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis pajak. Nah, jika kita membahas dari sisi pihak yang memungut, maka kita itu akan menemui dua jenis, yakni ada pajak negara dan pajak daerah. Apa sih perbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah? Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pajak negara. Nah, sesuai dengan namanya, jelas menunjukkan bahwa itu adalah pajak yang diurus oleh negara, karena yang memungut pajak ini itu langsung dari pemerintah pusat, seperti Dirjen Bea dan Cukai, kemudian Dirjen Pajak, dan Kantor Inspeksi Pajak. Nah, contoh yang termasuk pajak negara ini itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian ada pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut itu PPH. Kemudian bea materai. Terus ada bea masuk, cukai, terus pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian ada pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang kedua di sini itu ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian di sini yang kedua itu ada pajak berdasarkan sifatnya. Nah, jenis kedua ini itu adalah klasifikasi pajak berdasarkan sifatnya, yaitu ada pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, yang pertama ada pajak objektif. Objektif ini itu artinya dia itu diambil berdasarkan kondisi objek tanpa memprihatinkan kondisi wajib pajak. Misalnya pajak kendaraan bermotor. Nah, ketika kalian ditilang dan kemudian diketahui belum membayar pajak, maka kalian itu akan diminta untuk membayar pajak secepatnya. Meskipun orangnya sedang tak memiliki uang, selama dia menggunakan kendaraan, dia akan tetap terus ditagih. Nah, kemudian yang kedua itu ada pajak subjektif. Nah, pajak subjektif di sini itu artinya orang itu hanya ditagih jika memang ia sudah masuk standar kategori mampu. Misalkan seperti pajak penghasilan akan ditagih ketika penghasilan sudah mencapai nominal tertentu. Nah, kemudian sini yang ketiga itu ada pajak berdasarkan sistem pemungutannya. Nah, sedangkan untuk jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya dibagi menjadi pajak tak langsung dan pajak langsung. Yang pertama di sini itu ada pajak tak langsung. Nah, pajak ini itu akan ditagih pada peristiwa atau aktivitas tertentu. Misalnya seperti
ketika kalian berbelanja, kemudian ternyata harga barang itu belum termasuk PPN, maka kalian itu akan diminta uang tambahannya untuk membayar PPN dari barang tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada pajak langsung. Nah, sedangkan pajak langsung di sini itu adalah pajak yang tagihannya itu kepada subjek yang bersangkutan, tak bisa dialihkan ke pihak lain. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPN. Maka tagihannya itu akan diberikan spesifik kepada orang yang bersangkutan, tak bisa dialihkan ke orang lain. Nah, kemudian selanjutnya itu ada manfaat dan fungsi pajak. Nah, ketika dana dari pajak sudah terkumpul, kan kebanyakan orang menganggap bahwa itu hanya menguntungkan bagi pemerintah saja. Padahal dana itu akan dikelola oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban serta pekerja publik, subsidi bagi masyarakat tak mampu, kemudian biaya operasional negara, dan lain sebagainya. Nah, karena pajak memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu di sini itu ada fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi di sini itu artinya pajak itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi negara karena secara tak langsung membantu pergerakan ekonomi masyarakat dan negara. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri, kemudian meningkatkan harga bea masuk untuk produk luar negeri sehingga masyarakat itu tetap bisa bersaing dengan produk lokalnya. Kemudian yang kedua itu ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran di sini itu artinya pajak itu berfungsi untuk membayar pengeluaran negara yang tentunya saja dilakukan untuk mengembangkan negara. Misalnya, untuk pembangunan nasional berskala besar seperti tol Trans Jawa misalnya. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga itu ada fungsi retribusi pendapatan. Nah, maksud dari fungsi ini itu adalah pajak itu membantu untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat karena diambil dari golongan menengah ke atas, kemudian digunakan untuk meringankan beban golongan bawah. Kemudian yang terakhir di sini yang keempat itu adalah fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas di sini pajak itu juga memiliki fungsi ini karena dengannya itu pemerintah itu bisa menjalankan upaya-upaya untuk menstabilkan ekonomi negara. Misalnya, pajak digunakan untuk membantu atau mengendalikan inflasi atau mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, dari penjelasan keempat fungsi tersebut itu adalah seharusnya juga di sini tuh sudah jelas bahwa pajak itu sebenarnya memberikan manfaat bukan hanya kepada negara tetapi juga kepada masyarakat. Karena ketika pemerintah menjalankan program menggunakan pajak, kita sebagai masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada pandangan mengenai pajak untuk kedepannya. Yang pertama itu ada, menurut saya itu membayar pajak itu merupakan kewajiban. Kenapa membayar pajak itu merupakan kewajiban? Karena wajib pajak itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jika kita tidak membayar pajak, maka dapat memperoleh hukuman, mulai dari denda hingga kurungan penjara. Oleh karena itu, wajib pajak itu merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu memperlancar proses bisnis. Nah, kenapa pajak itu memperlancar proses bisnis? Karena kepemilikan NPWP itu merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis. Nah, NPWP juga menjadi salah satu syarat bagi wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Nah, apabila segala urusan pembayaran dan pelaporan pajak telah dilunasi, maka akan mudah bagi wajib pajak menjalankan bisnisnya tanpa terhindar dari denda pajak. Kemudian yang keempat itu ada berkontribusi bagi negara, karena pembayaran pajak yang dilakukan
oleh wajib pajak itu akan digunakan untuk pembiayaan banyak fasilitas umum seperti jalan, terus sekolah, rumah sakit, dan kendaraan umum lainnya. Kemudian yang terakhir di sini itu ada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, pembayaran pajak itu membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat, objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain. Nah, hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk apa? Untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian cukup materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.